Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita dari kelompok satu Praktikum RC ingin memaparkan hasil hasil yang telah kami buat gitu, hasil definisi yang telah kami buat di situ. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya di sini ditemani oleh Asrijal, Lian Abdi Marga, dan juga Erwan Arif sebagai anggota. Dan saya Dimas Rizky Ramadhani selaku moderator. Mungkin untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada Asrijal. Kepada Asrijal, saya persilakan. Baik, mungkin sebelum kita masuki eh, penerapan kodenya, di sini kita pengenalan pembangkitan bilangan acak terlebih dahulu. Pembangkitan bilangan acak merupakan alat yang diperlukan dalam komputasi statistik, umumnya untuk simulasi. Bilangan acak yang dibangkitkan merupakan pseudo random atau acak semu. Pseudo random artinya jika dilakukan pengujian terhadap pengacakan, bilangan tersebut bersifat acak, tetapi sebenarnya dibangkitkan oleh sebuah fungsi. Bilangan acak yang dibangkitkan umumnya memenuhi distribusi statistik tertentu, sehingga kita memerlukan probability density function atau PDF, atau juga bisa PMF atau CDF. Untuk membangkitkan bilangan acak pada software R dari suatu distribusi, nama fungsinya diawali dengan huruf R, diikuti dengan nama distribusinya. Misalnya, untuk distribusi normal digunakan R normal, dan untuk distribusi binomial digunakan R binom, atau untuk distribusi Poisson digunakan R Poisson. Untuk distribusi lainnya bisa dilihat dari modul. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi set untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Nah, langkah pertama kita menetapkan setnya. Di sini sebenarnya terserah mau masukin set berapa aja. Di sini kami masukin set set 3, 4, 5. Selanjutnya menghasilkan eh, 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Kita buat variabel random number. Sini kita menggunakan distribusi uniform. Nah, di sini kita menaruhkan contoh penamaan tadi R unif dan print. Selanjutnya selanjutnya kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Sama hal yang tadi, kalau misalnya kita mau nentuin suatu distribusi, hanya menambahkan R di bagian awalnya. Lanjut di print, dan selanjutnya kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi nominal dengan 20 kali percobaan dan probability 0,5. Kita memasukin sampel distribusi binomial sebanyak 5, size-nya 20, dan probability yang kita masukin 0,5. Dan kita print hasilnya. Terlihat hasilnya ada, oh bentar, terlihat hasilnya ada 3 bilangan, ada 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 dua, terlihat hasilnya beberapa bilangan acak dari distribusi nominalnya yang yang sudah dilakukan percobaan probability 0,5. Di sini kita masuk misalnya dalam contoh kasus untuk penerapan distribusi binomial. Misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, dua, dua orang anak laki-laki dan satu anak perempuan, tentukan peluang paling sedikit satu orang tertular
peluang 2 sampai 3 orang tertular dan peluang tepat 4 orang tertular. Nah, di sini kita bisa menggunakan distribusi binomial, P binom, probability binom. Artinya kita ingin melihat eh, probability-nya dari 1, size-nya 5, probability-nya 0,3. Sini kita selanjutnya untuk menentukan binomial dari peluang 2 dan 3, lihat kodenya seperti ini, dan untuk menentukan peluang tepat pada yang 4 yang tertular, berikut kodenya. Dan kita run. Nah, didapatkan dari satu orang yang tertular itu probability-nya 0,47, dan untuk 2 orang sampai 3 orang 0,4, dan untuk tepat 4 orang tertular ada 0,2, ada 2% yang mungkin terkena tertular tersebut. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini pada teknik pembangkitan bilangan acak ini terdapat inverse pada transform method. Itu adalah teknik yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF. Nah, di sini pada kasus continue ini ada menetapkan bilangan atas bawah A dan bilangan atas B untuk distribusi uniform, dan selanjutnya itu run if menghasilkan 100 bilangan acak dari distribusi uniform standar antara 0 dan 1. Pada X A B kurang A itu menghasilkan formula untuk transformasi ke distribusi uniform dalam rentang 2,10. Sini membuat histogram dari 100 nilai acak yang disimpan di X menggunakan 30 interval yang menggambarkan distribusi uniform yang disimulasikan dengan rentang 2 dan 10. Dan lihat di sini ada histogram itu menunjukkan distribusi yang seragam karena nilai X terdistribusi uniform antara 2 dan 10. Nah, selanjutnya pada kasus discrete itu N menetapkan jumlah sampel sebanyak 500 dan run if-nya menghasilkan 500 bilangan acak dari distribusi uniform antara 0 dan 1. Dan 0, ini 0,2 ini nilai probabilitas 0,2 dan nilai 2 itu 0,65 kurang 0,2. Kita di sini akan menetapkan nilai diskrit yang memungkinkan, yaitu 1, 2, dan 3. Di sini terlihat pada membuat histogram dari sampel X dengan batas-batas untuk memastikan nilai diskrit 1, 2, 3 berada di pusat setiap batang histogram. Oke, akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya
kita akan mengestimasi parameter regresi linear, di mana pertama itu kita akan menginisiasi variabelnya di B0 dan B1. Ini adalah nilai intercept atau titik potongnya dan slope atau kemiringan dari model regresi linear. Masing-masing diinisiasi dengan 0,81 dan 1,15. Kemudian untuk B0 topi dan B1 topinya itu adalah vektor yang digunakan untuk menyimpan koefisien setelah setiap iterasi regresinya. Kemudian kita akan melakukan loop sebanyak 300 kali iterasi. Oke, selanjutnya kita akan mengestimasi parameter regresi linear, di mana kita pertama itu akan menginisiasi variabelnya. Di sini untuk B0 dan B1 adalah nilai intercept atau titik potong dan slope atau kemiringan dari model regresi linear. Untuk B0-nya itu diinisiasi dengan 0,81 dan B1-nya itu 1,15. Kemudian untuk B0 topi dan B1 topi adalah vektor yang digunakan untuk menyimpan estimasi koefisien setelah setiap iterasi regresi. Kemudian kita akan melakukan loop sebanyak 300 kali iterasi, yang dimana pada setiap iterasinya itu residual acak epsilon dan variabel prediktor acak X dihasilkan dari distribusi normal standar. Kemudian kita membuat model regresi linear dihitung menggunakan formula Y sama dengan B0 tambah B1 dikali X tambah epsilon. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi LM yang dimana digunakan untuk menyesuaikan model regresi linear dan mendapatkan estimasi B0 dan B1. Kemudian estimasi koefisien B0 dan B1 dari setiap iterasi disimpan dalam vektor B0 dan B0 topi dan B1 topi. Hasilnya itu adalah setelah 300 iterasi kita akan menghitung mean dan standar deviasinya dari nilai B0 topi dan B1 topi. Hasilnya bisa lihat berbentuk matriks. Oke, bawah lagi. Kemudian kita akan menggunakan acceptance rejection method untuk distribusi gamma. Di mana pertama itu kita akan menginisiasi parameternya. Di situ ada alpha yang bernilai 2 dan beta bernilai 2. Kemudian distribusi eksponensialnya kita menggunakan parameter lambda sama dengan 1 dibagi beta. Selanjutnya kita mencari nilai dari C, di mana X value ini adalah deretan nilai dari 0,01 sampai 10 yang terdiri dari 1000 titik. Kemudian density gamma value ini digunakan untuk menghitung densitas dari distribusi gamma untuk setiap nilai dari X value-nya. Rumusnya sebagai berikut, bisa lihat pada quote. Kemudian untuk density exponential value-nya menghitung density dari distribusi eksponensial. Lalu C-nya ini adalah konstanta maksimum yang diperlukan untuk metode acceptance rejection, yang dimana diambil dari nilai maksimum rasio antara densitas gamma dan densitas eksponensial. Kemudian kita menyiapkan jumlah sampelnya ya, dimana di sini sebanyak 1000 sampel. Kita lanjut ke bawah. Kemudian di sini kita mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampelnya. Di mana kita menginisiasi dulu sampelnya itu yang nanti akan diisi dengan vektor yang disiapkan untuk menyiapkan hasil 1000 sampel yang dihasilkan. Kemudian kita melakukan perulangan lagi, di mana setiap iterasi pertama-tama kita menghasilkan sebuah nilai X proposal dari distribusi eksponensial proposal dengan parameter lambda. Kemudian kita menghitung densitas distribusi gamma untuk nilai X proposal secara manual menggunakan rumus densitas gamma. Lalu di sini ada nilai U, di mana nilai U ini adalah nilai acak yang dihasilkan dari distribusi uniform antara 0 dan C yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah nilai X proposal diterima atau tidak. Jika di sini kita menggunakan if ya, jika kondisi U kurang dari densitas gamma dibagi lambda dikali eksponensial min lambda dikali X proposal terpenuhi, maka X proposal diterima sebagai sampel dan dimasukkan ke dalam vektor sampel. Jika tidak, maka proses perulangannya sampai diterima berulang terus. Bisa lihat di bawah untuk visualisasinya. Berikut adalah histogramnya
yang dimana menampilkan setelah seluruh 1.000 sampel dihasilkan, kita membuat lalu untuk melihat distribusi sampel yang dihasilkan yang menggambarkan distribusi gamanya. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke arah direct transformation, yang dimana sebenarnya metode ini tuh adalah teknik menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu. Nah, jadi menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Nah, jadi di mana kita mengambil parameter distribusi eksponensial di sini dengan satu parameter yang dimasukkan ke dalam lambda. Nah, ini termasuk adalah parameter lajunya atau rate-nya gitu. Dengan sampel yang kita ambil adalah 1.000. Nah, ini merupakan sampel yang kita inginkan gitu. Jadi, teman-teman udah bisa bebas ya mau ngambil berapa sampelnya, akan tapi kita mengambil 1.000 di sini. Selanjutnya kita generate dengan bilangan acak distribusi uniform yang dimana run if termasuk n atau jumlah sampelnya gitu loh. Kita masukkan ke dalam U. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi langsung ke distribusi eksponensial yang dimana di sini menggunakan min log U per lambda gitu. Yang dimana diinisiasikan dengan X. Di sini variabel X. Kita akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan di mana X di sini variabelnya dengan Brix 30 dan judulnya yaitu histogram dari distribusi eksponensial atau simulasi. Yang dimana kita menggunakan XLab yang sama dengan nilai dengan kolom dengan warna light blue gitu. Jadi kita run saja. Oke, di sini kita melihat ya bahwasanya histogram yang terbentuk adalah dari 0 sampai dengan 6 yang dimana mayoritas ke arah kiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya distribusi eksponensial ini perlu adanya lanjutan distribusi lagi gitu. Karena masih mengarah kiri gitu loh. Nah, di mana kesimpulan dari kode yang telah kita rancang gitu, sebenarnya kode dari pembangkitan bilangan acak ini bisa berguna untuk beberapa kasus. Contoh seperti kasus yang di atas yaitu pasien ataupun kasus-kasus lainnya gitu loh untuk memprediksi sebuah penyakit di suatu wilayah gitu loh. Dan masih banyak lagi sebenarnya kode-kode dari pembangkitan bilangan acak ini gitu yang bisa kalian implementasikan gitu di kehidupan nyata. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 1 praktikum RC. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya.